Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sedikit sharing informasi berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Tapi, seperti biasa, sebelum saya sampaikan informasi selengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang ASN adalah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, Undang-Undang ASN mengatur mengenai penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Undang-Undang ASN juga mengamanahkan agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pengaturan mengenai penilaian kinerja PNS dalam Undang-Undang ASN perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja merupakan suatu proses serangkaian dalam sistem manajemen kinerja PNS berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP. Pelaksanaan pengukuran SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian, dilakukan penilaian kinerja yang merupakan gabungan antara penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja dengan menggunakan data hasil pengukuran kinerja. Dalam melakukan penilaian, dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian. Kawan, peraturan pemerintah tentang penilaian kinerja PNS ini mengatur antara lain substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri atas penilaian perilaku kerja dan penilaian kinerja PNS, pembobotan penilaian SKP dan perilaku kerja PNS, pejabat penilai dan tim penilai kinerja PNS, tata cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja, dan sanksi, serta keberatan dan sistem informasi kinerja PNS. Beberapa ketentuan teknis penilaian kinerja PNS akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dan atau peraturan kepala BKN. Kawan, keberhasilan dari pelaksanaan sistem manajemen kinerja PNS dalam peraturan pemerintah ini sangat tergantung kepada pelaksanaan sistem-sistem lain, yaitu pelaksanaan rencana strategis instansi pemerintah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, dan uraian tugas. Ketentuan tentang penilaian kinerja PNS dalam peraturan pemerintah ini juga digunakan untuk penilaian kinerja calon pegawai negeri sipil. Kawan, penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan memperhatikan perilaku kerja. Proses penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan perencanaan strategis instansi pemerintah, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian tugas, dan atau SKP atasan langsung. SKP memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama, SKP dapat memuat kinerja tambahan.
SKP bagi jabatan pimpinan tinggi disusun berdasarkan perjanjian kinerja unit kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi utama disetujui oleh menteri yang mengkoordinasikan. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi madya disetujui oleh pimpinan instansi pemerintah. Sedangkan SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Kawan, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit kerja paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran. Sementara untuk SKP bagi pejabat administrasi disetujui oleh atasan langsung. Adapun SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi atau unit kerja. Ketentuan penyusunan SKP tidak berlaku bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan anggota lembaga non-struktural, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa persiapan pensiun. Kawan, SKP yang telah disusun dan disepakati ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja PNS ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Selanjutnya, penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS. Khusus bagi pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari tim penilai angka kredit jabatan fungsional. Penilaian SKP bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi, dan atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit di mana PNS tersebut bekerja pada tahun berjalan. Untuk penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan atau bawahan langsung. Penilaian kinerja PNS dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian. 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian perilaku. Yang kedua, 60% untuk penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku. Penilaian kinerja PNS dengan bobot 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian perilaku menurut peraturan pemerintah ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang tidak menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Sedangkan penilaian kinerja PNS dengan bobot 60% untuk penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku kerja menurut peraturan pemerintah ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Kawan, penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat. Pertama, sangat baik apabila PNS memiliki nilai dengan angka 110 hingga 120 dan menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Yang kedua adalah predikat baik apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 hingga angka 120. Predikat selanjutnya adalah cukup apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 sampai dengan 90. Predikat keempat adalah kurang apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 sampai 70. Sedangkan predikat terakhir adalah sangat kurang apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50. Kawan, penilaian kinerja PNS ini dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil ini menegaskan
bahwa dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja PNS kepada tim penilai kinerja PNS dan pejabat yang berwenang paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik berturut-turut selama 2 tahun menurut peraturan pemerintah ini dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi atau talent pool pada instansi yang bersangkutan. Sedangkan PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat baik berturut-turut selama 2 tahun menurut peraturan pemerintah ini dapat diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, pada pasal 56 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 ini, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian. Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan. Adapun peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Peraturan pemerintah ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 29 April 2019. Kawan, PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS ini mencabut peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Kawan, teruslah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita dan bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya, Ibu Tia, mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir dan nantikan terus video-video saya selanjutnya.